Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, marilah kita membuka hati kita selebar-lebarnya untuk merenungkan tentang satu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu tentang kerinduan. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pada dasarnya memiliki kerinduan yang sama. Sebuah kerinduan yang sangat dalam dan sangat kuat, yaitu kerinduan untuk dicintai, dihargai, dipahami, diterima, dan dirangkul oleh sesama manusia. Kerinduan ini hidup dalam setiap jiwa tanpa memandang usia, kedudukan, keadaan ekonomi, ataupun latar belakang hidup. Manusia yang terlihat kuat sekalipun, yang tampak tegar, yang tampak gagah, atau yang tampak berwibawa tetap memiliki kerinduan yang sama dengan manusia lainnya. Namun, pertanyaan yang harus kita renungkan bersama adalah, apakah cinta manusia adalah tujuan utama yang layak kita kejar sepanjang hidup ini? Atau justru ada cinta lain yang jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi, dan jauh lebih sempurna? Cinta manusia seringkali datang dengan syarat, dengan harapan, dengan kepentingan, dan bahkan seringkali hanya sementara. Ada manusia yang mencintai kita ketika kita berada dalam keadaan yang baik, tetapi meninggalkan kita ketika kita terjatuh. Ada manusia yang menghormati kita ketika kita memiliki sesuatu, tetapi melupakan kita ketika kita tidak lagi memiliki apapun. Namun cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cinta yang murni, cinta yang tidak bergantung pada siapa diri kita di mata manusia, cinta yang tidak bergantung pada harta, kedudukan, jabatan, ataupun rupa, tetapi cinta yang berdasarkan ketakwaan, keikhlasan, dan ketundukan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Saudara-saudaraku, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka seluruh kebaikan akan menyertainya. Hidupnya akan diarahkan menuju kebaikan, langkahnya akan dijaga dari keburukan, hatinya akan dilembutkan dari kekerasan, dan dirinya akan ditempatkan dalam keadaan yang paling baik di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Cinta Allah bukan sekedar konsep, bukan sekedar kata-kata yang indah untuk didengar, melainkan sebuah kenyataan yang dapat dirasakan oleh mereka yang hatinya dibukakan oleh Allah. Cinta Allah memiliki tanda-tanda yang jelas, dan tanda-tanda itu dapat muncul dalam kehidupan sehari-hari seseorang, dalam cara berfikirnya, dalam sikapnya, dalam kesabaran yang ia miliki, dalam kemudahan melakukan amal soleh, dan dalam penjagaan Allah terhadap dirinya dari perbuatan yang menjerumuskan. Karena itu sangat penting bagi kita untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah kita termasuk ke dalam golongan manusia yang dicintai Allah, ataukah kita masih berada dalam keadaan yang jauh dari rahmat-Nya? Banyak orang merasa bahwa dirinya dekat dengan Allah hanya karena rutinitas ibadah, tetapi ia tidak memahami bahwa cinta Allah tidak hanya diukur dari ibadah lahiriah, melainkan dari hati yang hidup, hati yang lembut, hati yang mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, hati yang lapang menerima nasihat, dan hati yang selalu condong kepada Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita melanjutkan renungan yang sangat penting ini, izinkan saya menyampaikan satu ajakan penuh harapan. Bagi saudara yang sedang menonton tayangan ini, saya mengajak dengan penuh kerendahan hati agar saudara berkenan menekan tombol subscribe channel ARS Pandangan Hidup, memberikan dukungan yang berarti agar channel ini dapat terus berkembang, terus menyebarkan renungan penuh hikmah, dan terus menjadi sarana untuk mengingatkan diri kita semua agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar terbaik saudara agar kami mengetahui apa yang dirasakan oleh penonton ketika menyaksikan tayangan ini. Dukungan saudara bukan hanya sekedar angka, tetapi menjadi bagian dari amal kebaikan yang insya Allah akan membawa manfaat bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kembali kepada renungan kita. Cinta Allah adalah anugerah terbesar yang dapat dimiliki oleh seorang hamba. Tidak ada pemberian yang lebih agung dari dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril dan berfirman bahwa ia mencintai hamba tersebut. Lalu malaikat Jibril mencintainya, lalu menyerukan kepada penduduk langit agar mencintai hamba itu, hingga akhirnya cinta itu turun dan diterima manusia di bumi.
Bayangkan betapa agungnya kedudukan seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Namun cinta Allah tidak diberikan kepada sembarang hamba. Cinta Allah diberikan kepada mereka yang menjaga hatinya, menjaga lisannya, menjaga langkahnya, menjaga amalnya, dan menjaga dirinya dari segala perbuatan yang dapat menjauhkan dia dari rahmat Allah. Cinta Allah juga seringkali hadir dalam bentuk yang tidak kita pahami. Terkadang cinta Allah hadir dalam bentuk kemudahan, namun terkadang juga hadir dalam bentuk ujian yang mengangkat derajat seorang hamba. Terkadang cinta Allah hadir dalam bentuk kebahagiaan, namun terkadang juga hadir dalam bentuk kesedihan yang justru mendekatkan hati seorang hamba kepada Rabb-Nya. Inilah keindahan cinta Allah yang tidak dimiliki oleh cinta manapun. Saudara-saudaraku, maka pada renungan kali ini kita akan membahas tentang 5 tanda besar bahwa seseorang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima tanda ini bukan sekedar teori, bukan sekedar kata-kata motivasi, pula ini kan bersumber dari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pengaman para ulama serta orang-orang saleh sepanjang zaman. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita tidak hanya mengetahui kedudukan kita di mata Allah, tetapi juga mengetahui apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita jaga, dan apa yang harus kita jauhi agar cinta Allah tidak pernah hilang dari hati kita. Semoga renungan panjang ini menjadi jalan bagi kita untuk mendekat kepada Allah, memperbaiki diri, dan terus berusaha menjadi hamba yang layak dicintai Allah hingga akhir hayat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang tanda-tanda cinta Allah kepada seorang hamba, maka salah satu tanda terbesar yang harus kita renungkan dengan sungguh-sungguh adalah kemampuan untuk bersabar dalam menghadapi ujian. Sabar bukan hanya sekedar menahan diri dari kemarahan atau tidak mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Tetapi sabar adalah sebuah kondisi hati yang sangat dalam, sebuah keteguhan jiwa untuk tetap yakin kepada Allah dalam keadaan apapun, sebuah kepercayaan penuh bahwa apa yang terjadi dalam hidup seorang hamba tidak pernah keluar dari takdir Allah yang penuh hikmah. Sabar adalah cahaya bagi hati, penuntun bagi pikiran, dan kekuatan bagi langkah seorang mukmin dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan lika-liku. Banyak manusia yang menganggap bahwa ketika hidupnya sulit, ketika musibah datang bertubi-tubi, ketika hartanya berkurang, ketika kesehatannya terganggu, ketika cita-citanya tidak terwujud, ketika harapannya tidak sesuai kenyataan, maka itu berarti Allah tidak mencintai dirinya. Namun anggapan itu adalah anggapan yang keliru, karena Rasulullah SAW telah bersabda bahwa jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Ujian bukan tanda kebencian Allah, tetapi justru tanda perhatian Allah. Ujian adalah cara Allah membersihkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, menguatkan keimanan kita, dan memurnikan hati kita agar lebih dekat kepadanya. Hamba yang dicintai Allah tidak dijauhkan dari ujian, tetapi diberi kekuatan untuk menghadapi ujian tersebut dengan hati yang lapang dan jiwa yang tenang. Inilah salah satu tanda cinta Allah yang paling agung, karena kesabaran adalah tanda keimanan seseorang terhadap takdir Allah dan tanda bahwa hatinya telah mengakui bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana. Saudara-saudaraku, tidak semua manusia mampu bersabar. Kesabaran adalah anugerah besar yang diberikan Allah kepada hamba yang dicintainya. Ada manusia yang ketika menghadapi ujian kecil saja, langsung putus asa, langsung berburuk sangka kepada Allah, langsung menyalahkan keadaan, dan bahkan menyalahkan orang lain di sekitarnya. Hati yang tidak dilapisi oleh iman akan mudah rapuh, mudah pecah, dan mudah terseret oleh perasaan negatif. Namun hati yang dicintai Allah akan menjadi lebih kuat daripada baja, meskipun tampak lembut dari luar. Hati seorang mukmin yang dicintai Allah mampu berdiri tegak di tengah badai kehidupan. Ia mampu berkata dengan penuh keyakinan bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ia mampu melihat bahwa setiap peristiwa pahit pasti menyimpan pelajaran yang sangat berharga. Ia mampu memahami bahwa apa yang diambil Allah darinya tidak pernah lebih besar daripada apa yang Allah siapkan sebagai gantinya. Inilah kecerdasan spiritual yang hanya dapat dimiliki oleh mereka yang dicintai Allah. Kesabaran seorang mukmin bukan berasal dari dirinya semata, tetapi diberikan oleh Allah melalui ketenangan hati yang Allah turunkan kepadanya. Ketika seseorang mampu bersabar, itu berarti Allah sedang membimbing dirinya, Allah sedang memegang hatinya, Allah sedang menjaga langkahnya agar tidak terjatuh ke dalam keputusasaan yang membinasakan. Kesabaran juga menunjukkan bahwa seorang hamba benar-benar bergantung kepada Allah, bukan kepada kekuatannya sendiri. Orang yang tidak memiliki hubungan kuat dengan Allah akan mudah goyah. Tetapi orang yang hatinya selalu mengingat Allah akan teguh meskipun hidupnya penuh ujian. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kesabaran bukan hanya terlihat ketika kita menghadapi musibah besar, tetapi juga terlihat dalam hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari.
sabar untuk menahan amarah ketika dihina, sabar untuk menahan diri dari membalas perkataan buruk, sabar untuk menghindari perdebatan yang sia-sia, sabar untuk tidak terpancing emosi ketika dikritik, sabar untuk menjaga lisan dari menyakiti orang lain, sabar untuk menahan pandangan, sabar untuk melawan hawa nafsu, sabar untuk meninggalkan kebiasaan buruk, sabar untuk bangun pada waktu subuh, sabar untuk menjaga keistiqomahan dalam ibadah, sabar dalam pekerjaan, sabar dalam rumah tangga, sabar menghadapi orang tua, sabar menghadapi anak-anak, sabar menghadapi pasangan, sabar menghadapi tekanan hidup, sabar menghadapi godaan dunia, dan sabar menghadapi berbagai bisikan setan yang ingin menyerumuskan manusia ke dalam keburukan. Semua bentuk kesabaran ini jika ada dalam diri seseorang, maka itu adalah tanda bahwa Allah sedang membimbing dan menjaga dirinya. Karena jika Allah tidak menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan membiarkan dirinya dikuasai oleh amarah, dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh perasaan ingin membalas, dikuasai oleh sifat tergesa-gesa, dan dikuasai oleh emosi yang dapat merusak hubungan dengan manusia dan merusak hubungannya dengan Allah. Namun ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah melembutkan hatinya sehingga ia mampu menahan dirinya dari hal-hal yang membinasakan. Saudara-saudaraku, kesabaran juga merupakan tanda bahwa seorang hamba memahami bahwa dunia ini hanyalah tempat ujian dan bukan tempat untuk bersenang-senang secara abadi. Dunia bukan tempat untuk mendapatkan segala keinginan, tetapi tempat untuk membuktikan apakah kita sabar atau tidak. Dunia adalah tempat untuk menunjukkan apakah kita yakin kepada Allah atau tidak. Ketika seseorang bersabar, ia sedang menyiapkan dirinya untuk memperoleh balasan yang luar biasa besar dari Allah di akhirat kelak. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa kesabaran dibalas dengan pahala yang tidak terbatas. Bayangkan betapa hebatnya kedudukan orang yang sabar sehingga Allah sendiri yang akan memberikan balasan tanpa menghitung jumlahnya. Hal ini menunjukkan bahwa sabar bukan sekedar sikap, tetapi jalan untuk mendapatkan cinta Allah yang paling mendalam. Hamba yang sabar adalah hamba yang dimuliakan di dunia dan ditinggikan derajatnya di akhirat. Orang yang sabar tidak akan pernah rugi, karena kesabaran akan membukakan pintu-pintu kemudahan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Terkadang Allah ingin memberikan sesuatu yang besar, tetapi Allah menguji terlebih dahulu hati seseorang, apakah ia layak menerima hal tersebut atau tidak. Jika ia sabar, maka Allah membukakan jalan yang lebih baik daripada apa yang ia bayangkan. Namun jika ia tidak sabar, maka peluang kebaikan itu lenyap dan hilang begitu saja. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan diri kita masing-masing. Ketika kita menghadapi ujian, apakah kita termasuk orang yang sabar atau justru orang yang mudah marah, mudah mengeluh, dan mudah berputus asa? Ketika musibah menimpa, apakah kita mengingat Allah atau kita meninggalkan Allah? Ketika hati kita sakit, apakah kita berdoa kepada Allah atau kita mengikuti hawa nafsu yang mengarahkan kita pada kesalahan? Jika kita mendapati bahwa diri kita masih berjuang untuk bersabar, tetapi tetap berusaha, maka itu tanda bahwa Allah masih mencintai kita. Karena Allah tidak memberikan kesabaran kepada sebarang hamba. Kesabaran adalah hadiah yang diberikan kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat derajat tinggi di dunia dan di akhirat kelak. Maka jika kita sedang berada dalam ujian, jangan anggap itu sebagai keburukan. Justru bersyukurlah, karena bisa jadi ujian itu adalah bukti bahwa Allah menginginkan kebaikan besar dalam hidup kita. Allah sedang menguatkan kita, menajamkan iman kita, menumbuhkan keberanian kita, membersihkan dosa kita, dan menyiapkan kita untuk menerima nikmat yang lebih agung. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda berikutnya yang menunjukkan bahwa Allah mencintai seorang hamba adalah ketika Allah memberikan kepadanya kemampuan untuk selalu kembali dan bertaubat setiap kali ia terjatuh dalam dosa. Karena kita semua adalah manusia, kita tidak luput dari kesalahan, kita tidak terlepas dari kehilafan, kita tidak dapat menghindari kelalaian yang terkadang datang tanpa kita sadari. Namun perbedaan antara hamba yang dicintai Allah dan hamba yang dijauhkan dari rahmat-Nya adalah bagaimana ia bersikap setelah berbuat dosa. Hamba yang dicintai Allah akan merasa bersalah ketika ia terjatuh dalam maksiat. Hatinya gelisah, jiwanya tidak tenang, pikirannya terusik, dan ia merasa jauh dari Allah. Perasaan gelisah itu bukan azab, melainkan tanda bahwa Allah masih menjaga hatinya agar tidak nyaman berada dalam dosa. Hamba yang dicintai Allah akan segera mengangkat tangan, memohon ampunan, meneteskan air mata penyesalan, dan mengakui bahwa dirinya lemah, bahwa dirinya sangat membutuhkan kasih sayang Allah, bahwa dirinya tidak mampu hidup tanpa rahmat Allah. Sebaliknya, hamba yang tidak dicintai Allah
akan merasa biasa saja ketika berbuat dosa. Tidak peduli, tidak merasa bersalah, dan bahkan dapat mengulanginya tanpa rasa takut. Hati yang mati adalah hukuman terbesar di dunia, sedangkan hati yang mampu menangis karena dosa adalah nikmat yang sangat besar yang menunjukkan bahwa Allah masih memperhatikan hamba tersebut. Karena itu ketika seseorang diberi kemampuan untuk bertaubat, maka sebenarnya ia sedang menerima kasih sayang Allah yang sangat lembut. Saudara-saudaraku, taubat bukan hanya sekedar ucapan atau ritual lisan, tetapi taubat adalah gerakan hati yang sangat mendalam. Sebuah pengakuan tentang kelemahan diri, sebuah kejujuran bahwa kita ini hanyalah hamba yang penuh kekurangan. Orang yang dicintai Allah akan merasa berat ketika berbuat dosa meskipun dosa itu tersembunyi, meskipun tidak ada satupun manusia yang melihatnya. Ia tidak membutuhkan pengakuan manusia untuk memperbaiki dirinya, karena ia tahu Allah Maha melihat setiap gerak hatinya. Hamba yang dicintai Allah tidak merasa bangga dengan amalnya, tetapi ia merasa takut jika amalnya tidak diterima. Hamba yang dicintai Allah tidak merasa hina karena dosanya, tetapi merasa terdorong untuk memperbaiki dirinya karena ia yakin pintu maaf Allah tidak pernah tertutup. Kembali kepada Allah setelah berbuat dosa adalah ciri khas seorang mukmin yang dicintai. Allah mencintai mereka yang bertaubat. Bahkan Allah bergembira, sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW bahwa kegembiraan Allah ketika seseorang kembali kepadanya jauh lebih besar daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali ontanya yang hilang di padang pasir yang luas. Bayangkan betapa besarnya kasih sayang Allah, sehingga Allah sendiri menyatakan kegembiraannya ketika seseorang hamba kembali. Maka jika kita mampu merasakan dorongan kuat untuk memperbaiki diri setelah berbuat dosa, itu bukan semata-mata kemampuan pribadi, tetapi itu adalah sentuhan rahmat Allah yang turun ke dalam hati kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kemampuan untuk bertaubat secara terus-menerus juga merupakan tanda bahwa Allah tidak ingin meninggalkan kita dalam keadaan kotor secara spiritual. Allah ingin hati kita bersih, Allah ingin jiwa kita lembut, Allah ingin langkah kita terarah, dan Allah ingin kita selalu dekat dengannya. Taubat adalah proses penyucian diri yang sangat indah. Ketika seseorang bertaubat, ia sedang membersihkan hatinya dari noda hitam yang menumpuk. Setiap kali kita melakukan maksiat, hati kita tertutup oleh titik hitam, dan semakin kita mengulanginya, semakin gelaplah hati kita. Namun ketika kita bertaubat, titik-titik hitam itu hilang satu persatu sehingga hati kembali bersinar. Hati yang bersih adalah tempat turunnya ketenangan, cahaya iman, serta keberkahan hidup. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagi seorang mukmin selain memiliki hati yang bersih dan dekat dengan Allah. Maka jika seseorang merasakan dorongan yang sangat kuat untuk memperbaiki diri setiap kali ia terjatuh, maka itu tanda bahwa Allah tidak ingin membiarkannya tenggelam dalam maksiat. Allah sedang menarik dirinya kembali menuju kebaikan. Ini adalah bentuk kasih sayang yang Allah yang sangat halus dan sering tidak disadari oleh manusia. Saudara-saudaraku, salah satu tanda cinta Allah dalam hal taubat adalah ketika Allah memberikan perasaan tidak nyaman ketika kita berbuat dosa. Ketidaknyamanan itu muncul dalam bentuk rasa bersalah yang begitu kuat, rasa takut yang begitu dalam, rasa cemas, rasa malu kepada Allah, dan rasa tidak tenang dalam menjalani aktivitas. Semua perasaan itu bukan hukuman, melainkan tanda bahwa iman masih hidup, karena hati yang sudah mati tidak akan peduli lagi kepada dosa. Hati yang mati tidak merasa sakit meskipun melakukan maksiat yang sangat berat, namun hati yang hidup akan langsung merasakan luka ketika terjatuh dalam dosa. Setiap kali seseorang merasa tidak tenang, itu tanda bahwa Allah masih menjaga hatinya, karena Allah tidak ingin dirinya larut dalam kesalahan yang dapat menjauhkan dirinya dari rahmatnya. Maka jika kita masih mampu merasa bersalah, bersyukurlah, karena itu adalah pertanda bahwa Allah sedang menjaga kita dari keburukan yang lebih besar. Tidak semua orang diberi rasa itu. Banyak orang yang berbuat dosa setiap hari tetapi tidak pernah tergerak untuk bertaubat. Itu bukan karena mereka kuat, tetapi itu karena hatinya telah tertutup dan tidak lagi mendapatkan cahaya hidayah. Saudara-saudaraku, taubat juga menunjukkan bahwa Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba. Terkadang Allah membiarkan seorang hamba terjatuh dalam dosa agar ia dapat merasakan manisnya kembali kepada Allah. Ada hamba yang menjadi lebih baik setelah ia jatuh. Ada hamba yang menjadi lebih dekat kepada Allah setelah ia merasakan pahitnya maksiat. Ada hamba yang menjadi lebih tawadhu, lebih lembut hati, lebih rendah diri, dan lebih berhati-hati setelah ia melakukan kesalahan. Allah mengizinkannya ia jatuh, bukan untuk membinasakannya, tetapi untuk menyempurnakan dirinya.
Banyak orang yang setelah melakukan kesalahan besar justru menjadi lebih baik daripada sebelum ia jatuh. Mereka menjadi hamba yang lebih mengenal dirinya sendiri, lebih memahami kelemahan dirinya, lebih menyadari bahwa ia tidak memiliki apapun tanpa Allah. Maka jika Allah memberikan kita kesempatan untuk bangkit setelah bertaubat, itu adalah tanda cinta yang sangat besar. Karena yang paling berbahaya adalah ketika seseorang jatuh namun tidak dapat bangun lagi. Yang paling berbahaya adalah ketika seseorang berbuat dosa tetapi tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, marilah kita renungkan kehidupan kita sendiri. Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, berapa banyak kesalahan yang kita buat, berapa banyak kata-kata yang menyakiti orang lain, berapa banyak waktu yang kita sia-siakan, berapa banyak kewajiban yang kita lalaikan. Jika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai hari ini, jika kita masih diberi kemampuan untuk bertaubat, jika kita masih diberi kesadaran untuk memperbaiki diri, maka itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa Allah tidak ingin meninggalkan kita. Allah masih ingin kita kembali. Allah masih ingin kita dekat. Allah masih ingin kita diselamatkan. Tidak semua orang diberi kesempatan ini. Banyak orang yang pergi meninggalkan dunia tanpa sempat bertaubat. Maka ketika Allah mengetuk pintu hati kita, jangan abaikan. Ketika Allah memberikan perasaan ingin berubah, jangan tunda. Ketika Allah membuat diri kita menangis karena dosa, itu adalah bukti bahwa Allah sedang membersihkan hati kita agar kita pantas menerima rahmat-Nya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda berikutnya yang menunjukkan bahwa Allah mencintai seorang hamba adalah ketika Allah memudahkan dirinya untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal yang menenangkan hati, amal-amal yang menambah cahaya iman, dan amal-amal yang membuat dirinya semakin dekat kepada Allah. Karena sesungguhnya, kemudahan dalam beramal bukan berasal dari kekuatan diri kita, bukan berasal dari kecerdasan, bukan berasal dari kebiasaan semata, dan bukan pula berasal dari kemampuan fisik yang kita miliki. Kemudahan dalam beramal adalah karunia Allah, sebuah kelembutan rahmat yang Allah letakkan di dalam hati hamba yang dikehendakinya untuk berada dalam kebaikan. Banyak manusia di dunia ini yang secara fisik sehat, kuat, berpendidikan tinggi, bahkan memiliki banyak waktu luang, namun sangat sulit untuk melakukan ibadah. Sulit membaca Al-Quran, sulit untuk bangun di waktu malam, sulit untuk menjaga sholat 5 waktu, sulit untuk menahan diri dari maksiat, sulit untuk bersedekah, sulit untuk berkata baik, dan sulit untuk melaksanakan amalan-amalan sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan untuk melakukan kebaikan bukanlah hasil usaha manusia semata, tetapi itu adalah pertanda bahwa Allah sedang membimbing hamba tersebut menuju jalan yang Allah cintai. Ketika Allah memudahkan seseorang untuk berbuat baik, itu adalah tanda bahwa hatinya sedang berada dalam genggaman Allah, dijaga, dilindungi, dan diarahkan agar tidak tersesat di antara godaan dunia yang sangat banyak. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, seseorang yang dicintai oleh Allah akan merasa ringan untuk melakukan amal-amal kecil maupun besar. Ia merasa bahagia ketika dapat memulai harinya dengan doa. Ia merasa tenang ketika dapat mengisi paginya dengan membaca Al-Quran. Ia merasa bersyukur ketika sholatnya tepat pada waktunya. Ia merasa damai ketika lisannya mengucapkan zikir. Dan ia merasa penuh makna ketika dirinya dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Semua itu bukan muncul dari kebiasaan biasa, tetapi itu adalah bentuk perhatian Allah yang sangat lembut. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah membuat kebaikan terasa manis dalam hatinya. Ia merasa kehilangan ketika tidak melakukan ibadah. Ia merasa gelisah ketika lalai. Ia merasa sedih ketika tidak dapat menghadiri majelis ilmu. Ia merasa rindu ketika jauh dari Al-Quran. Semua rasa itu adalah tanda bahwa Allah sedang menjaga hatinya agar tidak dikuasai oleh kelalaian. Karena kelalaian adalah salah satu pintu terbesar menuju kemaksiatan. Orang yang dicintai Allah akan dijauhkan oleh Allah dari kelalaian. Allah membuat hatinya peka sehingga ketika ia mulai lalai sedikit saja, ia langsung merasa tidak nyaman. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah karena Allah tidak ingin hamba tersebut terjatuh lebih jauh ke dalam kemaksiatan. Saudara-saudaraku, kemudian berbuat baik juga tampak ketika Allah memberikan kepada seorang hamba teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, dan komunitas yang mengingatkan dirinya kepada Allah.
Ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah mengarahkan langkahnya menuju tempat-tempat kebaikan, mengumpulkan dirinya dengan orang-orang yang bertakwa, dan menjauhkan dirinya dari lingkungan yang buruk. Terkadang seorang hamba tidak menyadari betapa besar nikmat ini. Ia mungkin hanya melihat bahwa ia memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang mengingatkan tentang akhirat, teman-teman yang memberi nasihat dengan tulus, teman-teman yang mengajak kepada kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Namun sesungguhnya, keberadaan teman-teman seperti itu adalah tanda cinta Allah. Karena jika Allah tidak mencintai seseorang, Allah akan membiarkan dirinya terjebak dalam lingkungan yang buruk, berteman dengan orang-orang yang suka mengajak kepada kemaksiatan, berkumpul dengan mereka yang tidak peduli pada ibadah, dan bergaul dengan orang-orang yang membuat hatinya semakin jauh dari Allah. Namun ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menjadikan dirinya dekat dengan orang-orang baik, meskipun ia tidak mencarinya. Allah menggerakkan hatinya untuk menerima nasihat, untuk menghargai kebaikan, dan untuk menghindari pergaulan yang membawa kepada kesesatan. Saudaraku-saudara yang dicintai oleh Allah, kemudahan beramal juga terlihat ketika Allah memberikan rasa senang dalam hati ketika berbuat baik. Orang yang dicintai Allah merasa bahagia ketika dapat membantu orang lain, merasa tentram ketika dapat bersedekah, merasa ringan ketika dapat memaafkan, merasa bangga ketika dapat menjaga lisannya, merasa terhormat ketika dapat menjaga badangannya, dan merasa kuat ketika dapat menahan amarah. Semua rasa itu bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ada manusia yang ketika diajak berbuat baik merasa berat, merasa terpaksa, merasa seperti terbebani, dan merasa bahwa kebaikan itu merugikan dirinya. Ini menunjukkan bahwa hatinya belum mendapatkan cahaya hidayah. Namun, orang yang dicintai Allah justru merasa bahwa kebaikan itu adalah kebutuhannya. Ia merasa bahwa hidupnya tidak lengkap tanpa amal soleh. Ia merasa bahwa waktu yang berlalu tanpa ibadah adalah kerugian yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa cahaya Allah telah masuk ke dalam hatinya membuat dirinya mencintai kebaikan sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, kita juga harus memahami bahwa kemudahan beramal bukan berarti seseorang menjadi sempurna. Hamba yang dicintai Allah tetap bisa melakukan kesalahan, tetap bisa terjatuh dalam dosa, tetapi perbedaannya adalah ia cepat kembali, cepat sadar, cepat memperbaiki diri, dan cepat memperbanyak kebaikan sebagai penebus dari kesalahan yang ia lakukan. Allah membuat dirinya tidak betah dalam keadaan buruk. Kehidupannya selalu diarahkan kembali menuju kebaikan, seolah-olah ada kekuatan yang menarik dirinya kembali menuju cahaya setelah ia masuk ke dalam kegelapan. Dan kekuatan itu adalah rahmat Allah. Tidak semua orang memiliki kemampuan ini. Ada manusia yang ketika ia jatuh dalam dosa, ia berlama-lama di dalamnya, ia malas bangkit, ia tidak merasa perlu untuk memperbaiki diri, dan ia merasa nyaman dengan maksiat yang ia lakukan. Ini adalah tanda bahwa Allah tidak sedang memberikan hidayah kepada dirinya. Namun orang yang dicintai Allah tidak akan dibiarkan lama dalam keburukan. Allah akan memberikan tanda-tanda. Allah akan memberikan peringatan. Allah akan memberikan mimpi yang mengguncang. Allah akan memberikan kejadian yang membuat dirinya merenung dan akhirnya ia kembali kepada Allah. Ini adalah bentuk cinta Allah yang sangat dalam, karena Allah tidak ingin dirinya tenggelam dalam kegelapan maksiat. Saudara-saudaraku, marilah kita renungkan kehidupan kita. Jika kita merasa mudah melakukan kebalikan, jika hati kita cenderung kepada ibadah, jika kita merasa senang berada di majelis ilmu, jika kita merasa aman ketika dekat dengan Al-Quran, jika kita merasa damai ketika mendengarkan nasihat, jika kita merasa hancur ketika melakukan dosa, dan jika kita merasa tidak nyaman ketika menjauhi Allah, maka itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa Allah sedang menjaga kita. Allah sedang mencintai kita. Allah sedang mengarahkan langkah kita menuju jalan yang lurus. Allah sedang mengokohkan hati kita agar tidak mudah goyah oleh godaan dunia. Maka bersyukurlah atas nikmat itu, karena kemudahan dalam beramal adalah tanda cinta yang sangat besar. Jika Allah mencintaimu, maka Allah akan menjadikan kebaikan terasa mudah bagimu. Dan itu adalah nikmat yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda cinta Allah yang berikutnya dan termasuk tanda yang sangat mulia adalah ketika Allah memberikan kepada seorang hamba rasa takut yang mendalam untuk terjatuh dalam dosa, serta rasa malu yang besar kepada Allah. Rasa takut dan rasa malu ini bukanlah rasa takut yang melemahkan, bukan rasa malu yang merendahkan, melainkan rasa takut yang melindungi kita dari kebinasaan dan rasa malu yang menjaga kita dari kehinaan. Ketika Allah mencintai seorang hamba,
Allah menjadikan hatinya begitu lembut sehingga ia tidak mampu melihat dirinya berbuat maksiat. Ia akan merasa bahwa setiap dosa yang ia lakukan, meskipun tidak dilihat oleh manusia, tetap terlihat oleh Allah yang Maha Melihat. Ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang Maha Adil. Ia merasa bahwa setiap kata yang keluar dari lisannya akan ditimbang dengan sempurna oleh Allah yang Maha Teliti. Rasa takut ini adalah nikmat karena ia mencegah seorang hamba agar tidak merusak dirinya sendiri. Rasa malu ini adalah hadiah karena ia membuat seorang hamba menjaga kehormatan dirinya di dunia dan di akhirat. Banyak manusia di dunia ini tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Banyak manusia yang melakukan maksiat dengan bangga, yang memposting kemaksiatan dengan sengaja, yang menertawakan dosa seolah-olah itu adalah mainan. Namun ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah membuat dirinya sangat berhati-hati. Ia takut tertidur dalam keadaan berdosa. Ia takut mengakhiri hari tanpa bertaubat. Ia takut lisannya menyakiti orang lain. Ia takut hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Ia takut amalnya tidak diterima. Ia takut meninggalkan dunia sebelum dirinya mendapatkan ampunan. Rasa takut yang seperti ini adalah tanda bahwa Allah sedang menjaga dirinya dengan kasih sayang yang luar biasa halus. Saudara-saudaraku, rasa takut kepada Allah yang lahir dalam hati seorang hamba yang dicintai oleh Allah bukanlah rasa takut yang menggelisahkan, tetapi rasa takut yang menenangkan. Karena ia tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Ia takut karena ia tidak ingin kehilangan kasih sayang Allah. Ia malu karena ia tidak ingin mengecewakan Allah. Inilah hubungan cinta yang sangat agung. Hubungan yang membuat seorang hamba merendahkan dirinya di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi. Bahkan para sahabat Rasulullah yang imannya jauh lebih kuat daripada kita menangis setiap kali mereka merasakan bahwa hatinya mulai goyah. Mereka takut kepada Allah bukan karena mereka banyak berbuat dosa, tetapi justru karena mereka sangat mencintai Allah. Orang yang dicintai Allah akan diberi hati yang lembut, hati yang mudah tersentuh, hati yang mudah menangis ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, hati yang bergetar ketika disebutkan nama Allah, hati yang mudah luluh ketika mendengar nasihat kebaikan. Allah tidak memberikan kelembutan hati ini kepada semua orang. Banyak manusia yang hatinya keras. Mereka mendengar nasihat tetapi tidak berubah. Mereka melihat kematian tetapi tetap lalai. Mereka mengetahui ayat-ayat Allah tetapi tidak tunduk. Namun ketika Allah mencintai seseorang, Allah melembutkan hatinya sehingga ia mudah menerima kebenaran. Ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak sebanding dengan apapun di dunia. Saudara-saudaraku yang mulia, tanda cinta Allah yang juga sangat penting adalah ketika Allah memberikan kepada seorang hamba kemudahan untuk menerima takdir dan merasa ridha dengan apa yang Allah tentukan. Hamba yang dicintai Allah tidak selalu mendapatkan kehidupan yang mudah. Ada yang diuji dengan rezeki yang sempit, ada yang diuji dengan masalah rumah tangga, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dicintai, dan ada yang diuji dengan berbagai bentuk ujian yang menguras air mata. Namun, seseorang yang dicintai oleh Allah akan mampu menerima takdir itu dengan hati yang lapang. Ia tidak menyalahkan Allah. Ia tidak berburuk sangka kepada Allah. Ia tidak mengatakan bahwa Allah tidak adil. Sebaliknya, ia justru merasa bahwa apapun yang Allah ambil darinya adalah untuk kebaikannya. Ia yakin bahwa Allah tidak mungkin mendoliminya. Ia yakin bahwa setiap kesulitan yang ia alami pasti mengandung pelajaran yang besar. Ia yakin bahwa Allah ingin membersihkan dirinya, ingin menghapus dosanya, ingin menguatkan hatinya, ingin menaikkan derajatnya, dan ingin menjadikan hamba yang lebih baik. Ridho dengan takdir bukan hal yang mudah. Namun ketika seseorang diberi kemampuan untuk ridho, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menuntunnya menuju ketenangan yang hanya diberikan kepada hamba pilihan. Ridho adalah puncak dari iman. Dan ridho tidak mungkin dimiliki oleh hati yang tidak dicintai oleh Allah. Saudara-saudaraku, tanda cinta Allah yang lain adalah ketika Allah menjadikan seseorang mampu menikmati ibadah. Banyak manusia yang mengerjakan ibadah sekadar kewajiban. Mereka melaksanakan sholat seperti rutinitas, membaca Al-Quran hanya karena kebiasaan, bersedekah tanpa hati, serta berzikir tanpa kesadaran. Namun, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah menjadikan ibadah terasa manis.
Seseorang yang dicintai oleh Allah akan merasakan bahwa sholat adalah tempat beristirahat, tempat melepas beban, tempat menenangkan hati. Ia merasakan bahwa membaca Al-Quran adalah cahaya yang menembus jiwanya, memberikan ketenangan yang tidak mampu diberikan oleh dunia. Ia merasa bahwa sedekah adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia merasa bahwa zikir adalah cara untuk menghidupkan hati. Semua rasa manis ini tidak diberikan kepada semua orang, karena rasa ini adalah tanda cinta. Allah tidak memberikan rasa nikmat dalam ibadah kepada hamba yang Allah benci. Allah yang memberikannya kepada mereka yang Allah inginkan untuk berada dalam kedekatan yang tinggi kepadanya. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, dari semua tanda-tanda cinta Allah yang telah kita renungkan, dapat kita simpulkan bahwa cinta Allah bukan selalu berbentuk kemudahan hidup, bukan selalu berbentuk harta yang melimpah, bukan selalu berbentuk kesehatan yang sempurna, dan bukan selalu berbentuk kehidupan yang penuh kesenangan. Cinta Allah justru sering hadir dalam bentuk ujian, dalam bentuk kesabaran, dalam bentuk kemampuan untuk bertaubat, dalam bentuk kemudahan untuk beramal, dalam bentuk hati yang lembut, dalam bentuk rasa takut kepada dosa, dalam bentuk nikmatnya ibadah, serta dalam bentuk ridho kepada takdir. Semua itu menunjukkan bahwa cinta Allah jauh lebih tinggi daripada cinta dunia. Cinta Allah adalah cinta yang mengarahkan kita menuju keselamatan, menuju kedamaian, menuju ampunan, dan menuju surganya. Maka marilah kita menjaga hati kita, memperbaiki diri kita, dan berusaha menjadi hamba yang layak untuk dicintai oleh Allah. Karena tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup ini daripada menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon kepadamu dengan penuh harap, dengan hati yang tunduk, dengan jiwa yang merendah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang Engkau cintai. Ya Allah, lembutkanlah hati kami sebagaimana Engkau melembutkan hati para hamba pilihan-Mu. Ya Allah, jangan Engkau biarkan hati kami keras. Jangan Engkau biarkan jiwa kami jauh dari-Mu. Jangan Engkau biarkan langkah kami tersesat di jalan yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, berikanlah kepada kami keteguhan dalam menghadapi setiap ujian. Berikanlah kepada kami kesabaran yang luas, kesabaran yang tidak pernah habis, kesabaran yang Engkau cintai. Ya Allah, jika kami terjatuh dalam dosa, bangkitkanlah kami dengan hidayah-Mu. Tariklah kami kembali ke jalan-Mu. Bersihkanlah hati kami dari kotoran maksiat, dan terimalah taubat kami sebelum ajal menjemput diri kami. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk berbuat baik, mudahkanlah kami untuk beribadah, mudahkanlah kami untuk mendekat kepadamu, dan jadikanlah amal kami amal yang Engkau terima dengan penuh keridhaan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang takut kepadamu, bukan takut karena adab semata, tetapi takut karena kami tidak ingin kehilangan cintamu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang malu berbuat dosa di hadapan-Mu, malu karena Engkau begitu baik kepada kami. Ya Allah, berikanlah rasa manis dalam ibadah, rasa nikmat dalam sujud, rasa tenang dalam zikir, rasa damai dalam membaca Al-Quran, dan rasa bahagia ketika kami berjalan menuju kepada kebaikan. Ya Allah, berikanlah cahaya dalam hidup kami, lindungilah kami dari kesesatan, kuatkanlah langkah kami di jalan yang lurus, dan wafatkanlah kami dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami bersujud, dan hanya kepadamu kami kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah kalian luangkan untuk mendengarkan dan merenungkan pesan ini. Semoga setiap kata yang kalian dengar menjadi cahaya yang menerangi hati kalian, menjadi penuntun dalam hidup kalian, dan menjadi sebab Allah semakin mencintai kalian. Jika kalian merasa bahwa pesan ini bermanfaat, saya mengajak kalian untuk menekan tombol subscribe, memberikan dukungan, dan menyebarkan video ini agar semakin banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membalas setiap kebaikan kalian dengan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang kalian bayangkan. Terima kasih. Semoga Allah menjaga kalian semua.